Maka teguhkanlah harapan kami bahwa Bapakmu, Bapak Agustinus Murid Mawar Donci atau Unsin, yang telah berpulang 1 tahun yang lalu, kini membangkitkan untuk kehidupan Anda. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa lagi dan sepanjang masa. Yang ada dalam anggota tubuh. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan memasrahkan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik ke sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai jalan ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya sengaja mengirimkan bacaan ini bacaan kisah harian. Jadi bukan kisah peringatan, karena kisah peringatan kalau Anda sekali kisah apa, bacaannya yang mungkin baik gitu. Sehingga bosan untuk mendengarkan sampai Tuhan yang hanya itu saja, dan tempatnya juga hanya itu saja. Betul? Benar? Kalau demikian kita bisa melihat bacaan harian lebih banyak variasinya. Karena utara bahasa harian kalau baca Injil itu kan setahun sekali berputar. Karena kalau baca yang pertama kan 2 tahun sekali utara. Sehingga kita bisa melihat bahwa banyak variasi yang nyata. Sekarang kita berada di baca Injil itu ya seperti kita memasuki kehidupan dari konsumsi. Tapi kita bisa melihat di sana orang yang sudah tahu arah angin itu mengarah kemana, lalu bahkan apa orang sudah tahu ini terbaca Injil. Nah sekarang tanya apa sarangnya angin itu di mana? Sarangnya angin itu di mana? Kalau sejauh susui angin itu di mana sarangnya? Orang tidak tahu. Tetapi orang zaman sekarang, orang modern itu manipulasi. Sarang angin itu gampang ditemukan. Anda lihat kapas itu apa? Dia kapas apa? Kipas angin. Kipas angin kan menjadi sumber untuk supaya orang mendapatkan angin. Dan sarang angin untuk orang-orang yang isinya high tech gitu ya. Di mana? Yang tadinya kita nggak tahu dari mana. Misalnya angin barat, angin dari selatan, angin dari timur, sarangnya itu di mana? Orang zaman sekarang bisa memanipulasi. Sekarang kalau bertanya siapa yang memecah Lombok dari hijau ke merah? Siapa yang memecahnya? Kalau saya berubah dari hijau dicat jadi abang, siapa? Pernah melihat Tuhan becek? Belum. Berarti memang kita tahu bahwa ini memang Tuhan yang menghendaki kita tahu. Tapi sekejap sokong datang. Tapi orang zaman sekarang sudah bisa memanipulasi. Bahkan lombok yang nantinya itu harus ditanam di sawah, orang dimanipulasi dengan lombok-lombok. Resepnya juga secara praktis, tetapi tidak bisa dimakan. Sedangkan yang ditanam oleh Tuhan, yang ditanam oleh petani yang ditumbuhkan oleh Tuhan di sawah, kita bisa makan lombok itu. Tetapi orang zaman sekarang memanipulasi, tetapi tidak bisa digunakan. Baik, kita bisa melihat itu. Dan orang juga menilai pada zaman sekarang kiamat itu akan datang. Betul? Tapi untungnya kiamat masih ditemani oleh kiamat sehingga tidak bertindak. Itu kan yang masih ditemani oleh kiamat. Kiamat itu dari kata itu kan. Kalau orang kata ni kan, nama orang. Jadi kita tidak bisa kaitkan di sini. Tapi pada zaman sekarang, karena ketakutannya lalu kita mencari. Dan sebetulnya dalam bahasa iman, Tuhan sendiri kalau ditanya kapan dia akan datang, dan Yesus akan mengatakan, saya nggak tahu yang akan datang. Jadi kalau ada orang yang bisa memprediksi itu, berarti dia adalah yang mengaku dirinya Allah. Ini orang zaman sekarang sudah mengaku dirinya Allah, bisa memanipulasi. Nah, kalau demikian, Allah memberikan sadar ini untuk apa? Supaya kita jangan jatuh dalam manipulasi. Namun kita
tetap mempunyai aspek kesetiaan untuk memberikan Tuhan yang berbeda. Kita diharapkan mempunyai itu. Jadi tidak perlu memanipulasi sana sini. Firman Tuhan dimanipulasi gampang. Banyak orang berkhotbah katanya mewakilkan firman Tuhan, tetapi kadang-kadang sabda-sabda kutipan ayat-ayat hanya jadi biasa. Karena yang disampaikan adalah apa? Firman-Nya yang bermula dari ini, sehingga isinya motivasi belakang. Oh, orang harus begini, orang harus begini, orang harus begitu, orang harus begitu. Lalu kutipan kitab suci menjadi hiasan belaka, kutip sana, kutip sini, sehingga tidak pernah fokus di dalam firman. Ini kan bukankah ini korban yang memanipulasi firman Tuhan? Kutip sana, kutip sini, supaya apa? Ide dia itulah yang diterima oleh banyak orang. Supaya tampak dia rohani, maka perlu ada kutipan-kutipan kitab suci yang dipakai. Ya, tidak jangan sekarang orang sekali ingin memanipulasi, firman Tuhan saja dimanipulasi. Lagi bicara-bicara yang mana? Yang lahir itu dimanipulasi. Maka Tuhan sebenarnya mengajak kepada kita supaya kita setia dan taat. Mendengarkan. Kalau mendengarkan apa ini? Yang melaksanakan. Nah, sampai di sini jelas ya? Jelas? Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Di hampir panjenengan seringkali menerima dari WhatsApp group atau dari orang itu melakukan apa? Halo? Kalau ada penerima, dia apa? Dibaca atau langsung komen? Halo? Dibaca atau langsung komen? Dirintan ke orang lain? Halo? Dibaca itu? Setelah dibaca, dia apa? Dilaksanakan? Dia melaksanakan sedikit kan? Karena kita mengklaim diri kita adalah orang beriman, saya harus juga melemparkan memforward permohonan dari orang lain untuk sesama. Tetapi dirinya sendiri apa hidupnya? Ternyata aspek manipulasi itu juga sebenarnya maka perlu kesadaran dalam diri kita. Yang penting apa? Mendengarkan dan melaksanakan. Mungkin ada yang menggunakan rokok, enak aja kan, tapi yang mencoba, ya, rokok mencoba, baca kurba. Itu kan ya, kadang-kadang kan banyak umat yang justru kalau bisa hari Minggu itu tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalau cek, baik, masih ingat bacaan hari Minggu kemarin? Ini hari apa ini? Jumat. Berarti hari ini berapa hari yang lalu? 5. Masih ingat bacaan? Masih? Tentang apa? Tentang hakim yang curang. Ya, baik jabatan satu orang mengingatkan yang lain. Masih ingat khotbah Romonya? Masih ingat khotbah Romonya? Kalau enggak apa-apa. Berarti omongan saya betul. Romonya tidak apa-apa, tetapi coba baca di rumah. Karena apa? Karena didengarkan. Keluar dari gereja apa yang dilaksanakan? Apakah romonya mengajak umat untuk melakukan dosa? Bukan kebaikan. Tapi apakah dilaksanakan? Lalu, kok tadi sepi? Mungkin karena yang datang banyak yang duduk di kursi kosong ini lembut di kursi kosong lalu bukan kursi ini. Nah, kita bisa melihat di sana ada sesuatu. Oh, ternyata kita lebih cepat untuk bertindak dibanding dengan pembalas.
mencoba untuk menelaah isi firman. Maka kita bisa lihat zaman sekarang banyak orang-orang bersih itu termasuk daerah kita. Maka bahasa kita mengajar, kita belajar dari organisasi. Organisasi seringkali kalau ketemu dengan saya itu mesti menanyakan sesuatu, karena berbeda tentang hal-hal. Lalu saya tanya, kenapa tidak tanya kepada orang-orang ini? Lalu dia mengatakan bahwa banyak kita orang-orang itu lebih baik kita. Katanya menjadi berbeda. Jadi seringkali berbeda tentang hal itu. Lalu dia seringkali mengatakan, aku akan ini kok kayak orang berjumpa loh. Nah, kalau begitu, tetapi tentang hal apa? Tidak usah mau ngerti. Karena saya akan ini sebagai pendapat khusus. Jadi tidak boleh dibocorkan. Nah, sekarang kita bisa lihat banyak hal yang dilaksanakan seringkali sulit untuk dilaksanakan karena apa? Karena kita berangkat dengan nilai-nilai setiap orang akan berbeda-beda. Maka sekarang kita kalau melaksanakan firman Tuhan, kita harus berani untuk melawan arus juga. Karena kalau harus berani melawan arus. Nah, kalau orang itu arus itu seperti apa? Yang pertama saya selamat sendiri. Tetapi kita bisa memberikan satu hal yang jelek untuk gelar orang yang ikut arus. Baik. Contohnya, yang ikut arus di kali itu apa saja? Ikan yang hidup ikut arus enggak? Ikan yang hidup bisa melawan arus. Manusia yang berenang bisa melawan arus enggak? Hah? Bisa melawan arus. Yang ikut arus hal-hal yang mati, tanaman yang mati bersama lagi. Karena orang-orang juga kadang-kadang memanfaatkan kami. Nah, berarti kita bisa melihat kalau orang itu harus seperti apa? Orang itu mati. Terus yang kedua sama yang kedua. Lebih iman Tuhan menginginkan kita harus menolong Allah, dan karena Allah dalam memberikan ini bertentangan dengan arus besar yang ada di masyarakat. Allah mengutus para nabi supaya para nabi mengatakan yang berbeda dengan arus yang ada. Kalau arusnya itu adalah arus yang benar, Allah tidak akan mengutus para nabi. Kalau arusnya sudah harus menuju pada Allah sendiri, Allah tidak perlu mengutus putranya untuk memberikan dan dalam salib. Tuhan Yesus melawan arus besar itu sehingga dia mengalami kematian juga. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sekali kita harus berani untuk melawan arus besar. Dengan seperti itu, kita diajar oleh Tuhan. Beranikah kita untuk tidak memanipulasi untuk menyelamatkan diri, namun kita berani untuk tak mengedepankan Allah. Kalau mengedepankan Allah, maka yang kita lakukan adalah hal yang benar, hal yang baik, hal yang bijaksana, hal yang penting, dan hal yang berguna. Pakai 5 saringannya. Maka kita yang harus kita kedahulukan adalah hal yang benar, hal yang baik, hal yang bijaksana, hal yang penting, dan hal yang berguna. Kenapa bisa seperti itu? Ini hal yang menjadi berarti yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum. Benar salah hukum kan? Hal yang baik berarti itu sesuai dengan moral. Hal yang bijaksana berarti ini adalah pilihan dewasa. Orang yang bijaksana orang yang dewasa. Lalu yang penting berarti ini karena ada kepentingan dalam diri kita, lalu berguna untuk kita aspek guna. Jadi juga
Kalau saya percaya itu, percaya bahwa ini adalah suara Kudus yang begitu. Maka orang itu akan berani melakukan arus. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu sebetulnya mau supaya kita menjadi pijakan yang berbeda. Dan orang-orang lain, kita harus juga membagikan apa yang benar, apa yang baik, apa yang bijaksana, apa yang penting dan berguna ini kepada orang lain, supaya orang kenal siapa Allah kita. Kalau hidup kita ini bisa menjadi teladan, maka orang akan bertanya, Yesus orang, maka orang akan ikut dengan Tuhan kita, karena kita bisa memberikan kesaksian hidup. Sampai di sini jelas, saya bisa dilaksanakan, bisa. Amin. Karena itu sebetulnya dia menjadi teladan dari prinsip kita semua yang nyata, teladan termasuk sebagai ulama arus. Kita percaya bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang dirinya. Selamat berdoa. Saudari-saudara, marilah sekarang kita berdoa Tuhan. Marilah kita rendah hati, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, lewat Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan. Engkau menghendaki kami umat untuk mengalami kebebasan dan kemerdekaan yang keluarga yang ditinggalkan. Semoga anugerah kebebasan yang boleh diterima dan dialami oleh Bapa Kudus, oleh mawar kunci untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam khusus tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami temui dan kami layani. Kami mohon bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hatinya agar orang yang ada di sekitar kami mohon. Bapa, semoga doa-doa dan kehadiran kami semua menjadi satu kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya dan juga menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Kami mohon. Kita ingin sejenak dengan berdoa untuk mewakili Yesus untuk saudara kita Bapak Agustinus Kulit Mawar Kunci atau saudara kita Kunci sendiri, supaya dia cepat memasuki kerajaan Allah dan menjadi berdoa bagi kita. Thank you.
sungguh kerusuhan Tuhan, juga segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan percurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah yang mengambil jalan, sekali lagi dia ucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil menekan wafat dan kebangkitan Kristus yang persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan dialah sembahkan. Kami bersyukur sebab kami Bapa layak pada Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Biarlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam satuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, saudara kami Agustinus Urip Mawadoruci atau Jinsing, yang telah Kau panggil 1 tahun lalu dari dunia ini menuju hadirat-Mu. Berkatkanlah saudara kami menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal dengan cara mereka bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kesana kami semua dan kami Kau terima bagian abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, dan Santo Agustinus pelindung dari saudara kami Urip Mawadoruci, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu pajak masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau berkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan Tuhan Yesus Kristus Putra, dengan pengalaman Dia bersama Dia dan Allah Dia, bagi Mola Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala pada kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Semoga Tuhan Yesus ini menyegarkan jiwa raga kita sampai kita masuk ke hidupnya. Amin.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk saudara kami, Agustinus Surya Mawar Momuji, atau JC yang telah berjuang 1 tahun yang lalu. Semoga ia yang telah dibersihkan oleh Bapa dan kebangkitan kini juga memuliakan dengan anugerah yang abadi di surga. Sebab Allah Tuhan yang mengajarkan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua di dalam hidup, keluarga, komunitas kita, pekerjaan kita, dan rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita pulang, kita katakan Injil Tuhan. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putra-Nya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus dosa manusia. Bunda